Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Title Cup edisi tanggal 3 April 2024. Dan masih dari permainan Magnus Carlsen yang akan kita ulas ini kawan. Di sesi awal Magnus Carlsen ini menempati posisi ke-8 kawan dengan 8,5 poin. Hasil dari 7 kali kemenangan, 3 kali remis dan sempat kalah pada game ke-9 oleh Gata Kamsky. Nah, untuk sesi akhirnya tak perlu saya jelaskan siapa yang menang. Di video tadi sudah saya jelaskan kawan. Nah, untuk sesi awal ini pemenangnya adalah Hikaru Nakamura, yang Christoph Suda dan Levan Pensulaya kawan. Dari awal sampai sekarang mengulas Title Tuesday ini kawan, admin ini penasaran kawan dengan Levon Aronian. Admin tidak pernah melihat Levon bermain Title Tuesday. Apakah admin ini keselip? Tidak tahu kapan jadwalnya Levon main. Tapi sampai sekarang admin tidak pernah mengulas permainan Levon kawan atau Levon memenangkan Title Tuesday. Ya, pemain kawakan kawan yang belum menyerah oleh usia, berusia sekitar 39 tahunan Levon, sekitar 38 sampai 40 kawan, masih cukup aktif dan masih cukup kuat Levon Aronian, tapi tidak bermain di Title Tuesday. Oke, langsung saja ke papan analisis, ke papan permainannya Magnus Carlsen di game ke-9 menghadapi Gata Kamsky kawan. Oh ya, Gata Kamsky ini merupakan Grandmaster asal Amerika Serikat. Dia cukup aktif kawan di event-event top dunia di akhir tahun 90-an sampai awal 2000 kawan. Nah, di sini Magnus pegang putih mengawali dengan pion E4. Kita temui pembukaan Ruy Lopez, pion E5, kuda F3, kuda C6 kawan, dan gajah B5 Ruy Lopez. Seperti biasa, kalau kalian ingin pilihan utamanya ya Morphy Defense, gajah mundur, diikuti kuda F6, rokade, kemudian gajah E7, kemudian bisa melanjut dengan langkah benteng E1, pion B5, dan seterusnya kawan, pilihan utamanya, atau bermain dengan Barley Defense, kuda F6, atau dengan Classical Defense dengan gajah C5 kawan. Tapi di sini ada pilihan yang cukup populer, pilihan ketiga kawan, bermain dengan Gambit, yaitu Janice Gambit. Inilah dipilih oleh Gata Kamsky. Nah, untuk merespon Gambit ini kawan, kalian bisa melanjutkan dengan langkah pion D3, kuda C3, atau gajah sikat kuda kawan. Bisa dilanjutkan oleh putih kawan, 3 pilihan utama. Magnus memilih dengan pion D3, hitam melanjutkan membuka lajur F, pion F pukul pion E4, Magnus pion D pukul pion E4, kuda F6 serang pion, Magnus melepaskan pion kawan. Bermain dengan rokade, amankan raja. Seumpama di sini hitam caplok kuda, tapi di game aslinya bermain dengan langkah gajah C5 keluar kawan, segera bisa rokade. Tapi jika kalian tangkap pion ini hap, maka putih akan meresponnya dengan menteri ini bergerak ke peta E2. Nah, ancamannya juga serius kawan. Raja kalian masih berada di pusat. Nah, kalaupun ada pion D5 di sini, maka kuda bisa caplok pion yang ada di peta E5. Pressure kuda di sini kawan. Apakah menteri ke peta F6 atau tadi juga ada opsi dengan langkah pion C4. Ini juga langkah bagus untuk membuka peta-peta pusat kawan. Kurang bagus, selagi kalian telah berkembang, jangan coba-coba untuk membuka lajur pusat kawan di tahap pembukaan. Itu salah satu prinsip dasar pembukaan yang admin sharing di video short beberapa waktu yang lalu. Jadi keluarkan gajah gelap terlebih dahulu ke C5. Nah, di sini gajah sikat kuda C6. Ambil balik oleh pion B kawan, kemudian kuda caplok pion E5, lanjut Magnus. Tadi hitam terlihat memisahkan pion sisi menterinya kawan, pion A sekarang jadi terpisah. Dia ingin mendapatkan center yang bagus dengan 3 pion seperti ini walaupun bertumpuk di lajur C ini kawan. Kalau tadi ambil menggunakan pion D kawan, ya putih mungkin tidak akan segan-segan untuk bertukar menteri. Jadi untuk menterinya berada di atas papan agak lama, jadi dia merelakan pion A ini terpisah. Kuda ambil pion E5 lanjut Magnus. Kalau pion didorong tentu kuda bisa caplok pion yang di sini. Nah, rokade Gata Kamsky. Tentu kalau kalian caplok pion ini seperti tadi kawan, kalian belum aman, raja masih berada di pusat. Jangan coba-coba membuka peta-peta pusat untuk mendapatkan materi. Ada serangan di sini juga bisa berbahaya kawan. Oleh karena itu, amankan raja terlebih dahulu, rokade walaupun dia minus 1 pion. Memberikan kesempatan Magnus kembangkan kuda D2-nya untuk jaga pion. Ada pion A5, nanti ada gajah keluar ke diagonal ini mungkin.
Kuda ke D3 mundur kawan dari Magnus untuk coba ancam gajah. Gajah mundur ke petak A7 diikuti pion E5, kuda ke petak D5. Nah sekarang kuda E4 lanjut Magnus untuk buka akses gajah gelapnya berkembang. Meski begitu kawan, tadi Stockfish menyarankan kudanya ke petak F3 yang mungkin tidak disukai oleh Magnus adalah pion mungkin didorong kawan. Nah gajah siap keluar untuk tekan kuda di sini. Mungkin itulah yang tidak disukai oleh Magnus. Jadi kudanya tetap lompat ke petak E4. Nah pion D6. Pion C4 sekarang ancam kuda terlebih dahulu. Gajah F5 sama-sama mengancam kuda masing-masing kawan. Nah kuda G3. Gajah sikat kuda D3, ambil balik oleh menteri kawan. Nah, kuda bergerak ke B4, ancam menteri. Menteri maju ke petak E4, di sini pion D pukul pion E5, lanjut Gata Kamsky. Nah, gajah E3 terlebih dahulu kawan. Kalau kalian ambil pion ini, tentu memberikan kesempatan benteng-benteng ini akan keluar. Ataupun juga di sini ada ide pengorbanan kawan. Nah, diambil oleh benteng, maka menteri bisa menusuk ke sini kawan. Atau benteng pukul benteng terlebih dahulu, ambil balik oleh raja. Nah, bisa berlanjut dengan langkah kuda D3, ini juga cukup berbahaya kawan. Oleh karena itu di sini gajah E3 untuk coba menetralisir kekuatan gajah gelap dan terjadi pertukaran gajah gelap. Ambil balik menggunakan pion F oleh Magnus menantang pertukaran benteng, ditolak dengan langkah menteri D3, langkah bagus. Untuk segera netralisir atau menantang pertukaran menteri, coba rebut pion di sini, coba rebut pion yang di sini. Nah, Stockfish menyarankan ambil pion ini sekarang kawan. Tapi memilih dengan pion B3, perkuat posisi pion C4-nya. Kalau ambil pion yang di sini mungkin ada benteng FE8 menyerang pion, menyerang menteri kawan. Menteri ambil pion C7, menteri ambil pion E3, temponya skak, raja bergeser. Nah, langsung bisa kalian tantang dengan menteri E7 karena potensi benteng bisa menusuk ke petak F7. Jadi tantang kawan, kemungkinan akan terjadi baku hantam huru hara di baris ke-7. Pion B3, pilihan Magnus Carlsen dan Gata Kamsky memilih pertukaran menteri langsung di langkah ke-19-nya kawan. Ambil balik oleh kuda, benteng pukul benteng skak, ambil balik oleh benteng, pion A2 jatuh. Bagaimana jika ambil benteng hitam menggunakan raja kawan? Kuda ini akan bergerak ke petak C2, coba rebut pion di sini, ancam benteng juga. Dan kalian tidak bisa backup ke petak E1, pion pusat jatuh. Memilih dengan langkah benteng pukul benteng, kuda ambil pion A2, benteng kembali ke A1, kuda kembali ke B4. Nah, raja mulai naik ke petak F2, lanjut Magnus. Pion H6, nah di sini raja bergeser ke pusat ke E2, raja hitam juga mulai naik ke F7, pion G4, raja ke E7, diikuti pion H4 kawan oleh Magnus. Nah, di sini kuda C2 serang benteng. Benteng bergerak ke petak A4, kemudian ada pion G6. Membuat langkah menunggu, kalau pion dorong, pion ini yang didorong. Kalau pion ini dorong, pion ini yang akan didorong mungkin. Nah, di sini tadi kawan saya melewatkan langkah analisis. Anggap contoh di posisi ini, kalian ganggu kuda ini kawan, bergerak benteng ke A2. Ya, kuda ini memang provokatif kawan, langkahnya ini menggoda, jadi percuma juga diserang. Jadi Magnus tadi langsung saja naik ke petak A4. Pion G6. Nah, di sini raja ke D2, kuda kembali ke B4, raja ke C3 lanjut Magnus, sekarang pion C5. Dilepas pion kawan, ya bertumpuk semacam ini, ya lepaskan saja salah satu agar ruang juga bisa diisi oleh kuda untuk bergerak. Dicaplok, ditangkap oleh Magnus, kuda tangkap pion C5. Nah, kuda ke C6 sekarang. Raja bergeser ke D3. Benteng B8 tekan pion di sini kawan. Nah, di sini ada benteng A3 agar kudanya juga tidak jaga pion, bisa leluasa bergerak kawan. Raja bergerak naik ke petak D6, kejar kuda kawan. Kuda ke E4 lanjut Magnus. Raja bergeser ke petak E6. Nah, raja putih ke E2 untuk menghindari tempo kawan di sini. Yang siap-siap juga benteng akan mulai menusuk di area pertahanan putih. Pion H5 tantang Gata Kamsky, ditolak pion G5 kawan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau salah satu pion didorong, pion yang lain di sisi lain yang akan didorong sehingga tertutup. Tapi memberikan kesempatan raja hitam mulai menusuk kawan. Bergerak ke petak F5. Raja F3 dihadang. Ada benteng D8 dan kuda ke petak G3 skak.
Raja mundur lagi ke petak E6, raja ke E2, backup petak D2 dari tusukan infiltrasi benteng hitam. Benteng kembali ke B8 lanjut kata Kamsky dengan posisi permain seperti ini kawan. Pion di sisi kanan sama jumlahnya 2 pion, di pusat ada 1 pion juga, dan di sisi menteri ada 2 pion. Ya, dengan komposisi kualitas perwira yang sama kawan, permainan bisa berujung remis dalam permainan yang normal tanpa ada langkah blunder kawan. Kuda kembali ke pusat ke E4, mungkin lompat nanti ke petak F6 kawan, raja ke F5, kuda ke F6, jaga ruang terang ini kawan, tidak bisa lagi melintas, ada pion di sini, tidak bisa lagi ke sini, ada kuda. Sekarang dorong pion kawan, maju ke petak E4, langkah bagus dari hitam. Tadi kita lihat bahwa langkah kuda ke petak F6 tadi tidak disukai oleh engine kawan. Raja ke F3, satu-satunya langkah yang bagus untuk menghadang pergerakan raja yang ingin menusuk ke lajur G. Tapi dengan kuda F6 Magnus Carlsen memberikan kesempatan pion didorong maju. Dan dengan pion ini raja sulit bergerak maju lagi kawan. Benteng siap reposisi menekan pion yang di sini. Nanti diikuti kudanya manuver-manuver kawan untuk mencoba merebut pion ini bersama benteng ke depan. Raja F2 lanjut Magnus. Nah, benteng mulai ingin menusuk di lajur D kawan. Ke baris ketiga kah? Ke petak D2 kah? Untuk ancam pion yang di sini, ancam pion yang di sini. Nah, benteng A2 kawan. Benteng D3. Pion ini lemah, pasti akan diikuti kuda siap lompat menantang pertukaran kuda. Nah, nanti raja bisa maju, pion-pion ini bisa jatuh, atau kuda bersama benteng menekan pion E3 kawan. Nah, Stockfish menyarankan backup pion dengan benteng naik kawan, tapi Magnus memilih geser ke petak B2. Kuda ke E5. Nah, Stockfish menyarankan raja bergeser ke E2 saja kawan. Tapi memilih ke pusat ke petak D5 kawan untuk ancam pion. Pion dorong terlebih dahulu. Kuda ke petak E7 skak. Nah, di sini raja ke petak E6. Langsung ke petak G4 bisa jadi. Tapi memilih ke petak E6 langkah bagus juga dipilih oleh kata Kamsky. Kuda ke J8 di sini. Nah, baru kuda G4 skak, pion jatuh kawan. Raja G3, tak perlu terburu-buru, raja maju terlebih dahulu ke petak E5, lanjut kata Kamsky. Kemudian di sini benteng bergeser ke E2, benteng ambil pion, terjadi pertukaran benteng, kita temui permainan endgame kuda versus kuda dengan keunggulan kata Kamsky atau hitam satu pion yang sangat bebas kawan. Kuda ini siap nanti coba yang melakukan skak di sini, ancam pion juga kawan, berikan jalan bagi pion, kita lihat saja. Kuda ke A7, kuda F5 skak, raja ke F2, bisa caplok pion ini kawan, tapi memilih kuda ke petak E7 jaga pion terlebih dahulu. Raja ke E3, pion C5 sekarang kawan, raja mundur ke E2, raja hitam ke F4, siap preteli pion-pion ini dan 2 pion siap dibebaskan. Raja ke F2, pion E3 skak terlebih dahulu, raja ke E2 dan raja ke E4. Memilih nanti preteli pion-pion menggunakan kuda mungkin kawan. Kuda ke B5, ada kuda ke F5, di sini ada kuda C3 skak, raja bergeser ke F4, ada kuda ke D5. Mau kemana kuda ini? Mau caplok pion ini kawan? Ya, menang hitam. Pasti Magnus punya rencana membebaskan salah satu pionnya. Raja G4, kuda F6 skak, raja ambil pion H4, kuda ke E4. Nah, inilah rencana Magnus Carlsen ingin meloloskan pionnya di lajur C. Raja G4, berikan jalan bagi pion kawan, kuda caplok pion C5, pion H4, ada kuda ke D3, berikan jalan, tapi hitam lebih cepat mempromosikan pionnya. Skak, raja maju ke G3, ada kuda F3, nah kuda dikorbankan oleh kata Kamsky. Karena posisi kuda putih siap dikorbankan kalau pion ini maju dan dia berharap pada pionnya di lajur C. Jadi langkah cantik dari kata Kamsky untuk korbankan kuda kawan. Diterima oleh Magnus. Magnus masih belum mau menyerah kawan dengan kontrol waktu. Tersisa 7 detik. Kata Kamsky 8 detik. Tapi ya mustahil kawan karena hitam punya menteri baru. Magnus masih belum mau menyerah kawan. Tapi setelah menteri ke petak C1 akhirnya Magnus sadar diri. Percuma untuk dilanjutkan. Menyerah di langkah ke-67 karena pionnya jatuh di langkah berikutnya kawan. Temponya skak dan tak perlu saya lanjutkan lagi sampai pion-pion putih habis. Oke, itulah kawan kekalahan Magnus Carlsen dalam permainan endgame melawan Gata Kamsky, salah satu pemain senior juga kawan. Oke, semoga permainan dari Magnus tadi bisa menghibur kalian kawan. Lagi-lagi Magnus pemain hebat tapi ya tetap bisa dikalahkan kawan.
optimis saja kalau kalian ketemu Magnus di permainan online kawan. Hancurkan dengan Gambit kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.